Saya pastikan ya, setiap pikiran yang belum diterangi oleh cahaya ilahi, belum ketemu nur ala nur, belum ketemu matahari ruhani dalam dirinya, itu yang disebut dengan pikiran gelap. Dan itu yang selama ini mengendalikan kita, cuman kita tidak sadar. Oleh karena itu hari ini saya akan memberikan hadiah buat kita semua. Saya akan membuka rahasia berserah diri. Karena selama ini kita cuma bicara, ayo kita berserah diri, yuk kita berserah diri. Caranya seperti apa sih berserah diri itu? Sama seperti kita disuruh untuk ingat kepada Allah. Malah nyebut-nyebut nama Allah. Padahal ingat dan menyebut itu berbeda. Menyebut itu di sini pakai mulut. Ingat itu kan di batin kita. Dan setiap kita menyebut, kita mengklaim seakan-akan kita sudah ingat kepada Allah. Itulah sesungguhnya kita selama ini, gak jelas. Disuruh tobat malah minta ampun. Malah tobat itu bahasa Arab, artinya kembali. Kembali kamu pada jati dirimu. Tobat dan minta ampun itu sesuatu yang berbeda. Kalau kita sudah kembali kepada Allah, ya Allah akan mengampuni. Otomatis. Bahkan Allah mengatakan, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallah ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Hari ini kamu terbuka kembali penglihatanmu, sehingga kamu bisa melihat jati dirimu, kembali kepada Allah. Maka aku ampunkan bahkan dosamu yang lalu, termasuk juga dosamu yang akan datang. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Kita terlalu puas mengaku pedoman hidupmu apa? Quran. Pedoman hidupmu Quran dan hadis. Tapi dua-duanya tidak kita pahami, tidak kita pedomani. Hanya dibaca berulang-ulang. Dan kita menganggap kalau sudah membaca berulang-ulang, seakan-akan kita sudah soleh. Padahal membaca itu baru tahap awal untuk memahami. Dan kalau kita membaca, kemudian kita tidak dapat petunjuk apa-apa dari yang kita baca, berarti kita melanggar ayat zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi kalau kita tidak dapat petunjuk ketika kita baca kitab suci, berarti kita belum tahu apa itu takwa yang sebenarnya. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kita telah diundang oleh Allah di tempat yang penuh berkah ini. Oleh karena itu mari kita sampaikan penghormatan kepadanya. Kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita mohon ridho dan berkahnya. Semoga Allah membukakan pintu kecerdasan kita, terutama kecerdasan yang melampaui pikiran yang terbatas dalam diri kita. Kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini saya akan berbicara tentang rahasia berserah diri. Saya kasih judul, berserah bukanlah menyerah. Oleh karena itu kita akan memasuki dulu introduksinya, kita akan memasuki pendahuluannya, supaya nanti ketika masuk pada rahasia yang tadi itu kita mengerti. Fokus. Karena saya akan mencoba mengkombinasikan ayat-ayat Al-Quran dengan temuan-temuan baru para peneliti di bidangnya, terutama para psikolog yang terus mengembangkan pengetahuan baru tentang neuroscience. Jadi nanti akan ada banyak sekali ya rahasia-rahasia untuk menjelaskan ini. Ya saya ambil dari data-data hasil penelitian yang sudah dipublish, yang sudah dinyatakan dalam bahasa saintifik, dan saya coba akan terjemahkan dalam bahasa yang mudah dimengerti. Jadi setiap hari saya ini punya langganan jurnal dan saya berbayar. Jadi saya punya langganan jurnal yang berbayar, jurnal-jurnal yang terindeks,
jurnal-jurnal yang sudah diakui ya keabsahannya oleh para ilmuwan di seluruh dunia. Jadi saya tidak pernah baca artikel hoax. Saya tidak pernah baca artikel-artikel yang dikirim oleh orang sembarangan yang gak jelas sumbernya lalu kita percaya. Saya tidak pernah baca yang gitu. Dan kalau ingin baca jurnal-jurnal yang terakreditasi, terindeks, yang diakui keabsahannya oleh para ilmuwan di seluruh dunia, ya harus berlangganan, berbayar. Itu hukum alam. Segala sesuatu yang bermutu ya pasti berbayar. Jadi jangan ingin gratisan, karena gratis itu melanggar hukum alam. Kalau ingin bajunya murah, ya siap-siap saja. Setiap pakai baju itu garuk-garuk. Kalau ingin bajunya nyaman, ya tentu saja keluarkan uang lebih banyak sedikit. Jangan berpikir mahal, berpikir kebeli, pasti bisa kebeli. Kalau berpikir mahal, ya sudah, kata mahal itu sendiri sudah menghalangi rezeki datang. Makanya ketika kalian pergi ke toko sepatu, lihat sepatu mahal, kemudian kalian bilang, ah mahal, seumur hidup gak akan bisa pakai sepatu itu. Tapi kalau berkata, pasti saya akan pakai, akan ada rezekinya. Jadi itu yang disebut dengan like attracts like, hukum tarik menarik. Jadi sebetulnya yang membatasi rezeki kita adalah pikiran kita, kata-kata kita sendiri. Hati-hati itu. Itu yang menyebabkan hidup kita tidak menakjubkan. Karena kita berfokus pada kekuatan negatif pada diri kita, tidak berfokus pada kekuatan positif yang ada pada diri kita, yang disebut dengan cinta. Jadi cinta itu lebih luas lagi, bukan sekedar rasa perasaan kepada sesama, tapi cinta yang lebih besar lagi adalah kekuatan positif yang Allah berikan pada setiap manusia. Dan siapa yang bisa menggunakan kekuatan itu, maka hidupnya akan menakjubkan. Dan siapa yang tidak bisa menggunakan kekuatan itu, hidupnya akan penuh dengan penderitaan. Hanya itu saja. Ini bahasanya bahasa sains. Oleh karena itu tolong fokus, karena ini penting. Kita baca dulu Quran surat Ali Imran ayat yang ke-102. Ayat ini sering dibaca setiap khutbah Jumat. Saking sering dibaca sampai kita tidak pernah tahu isinya apa. Saking seringnya dibaca. Saya perdengarkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah